Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Maulida Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang model cooperative learning. Cooperative learning adalah model pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Dalam model ini, setiap anggota kelompok bertanggung jawab terhadap pembelajaran dirinya sendiri dan membantu teman satu kelompok untuk memahami materi. Model cooperative learning bermanfaat bagi siswa. Yang pertama, meningkatkan hasil belajar melalui kerjasama dan diskusi yang efektif. Yang kedua, meningkatkan keterampilan sosial seperti komunikasi, toleransi, dan empati. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab individu dan kelompok karena setiap anggota memiliki peran yang jelas. Keempat, memupuk rasa percaya diri melalui kontribusi aktif siswa dalam kelompok. Dan yang terakhir, mengurangi rasa kompetitif negatif dengan fokus pada keberhasilan bersama. Ciri-ciri cooperative learning yang pertama itu adanya ketergantungan positif. Anggota kelompok saling membutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, adanya tanggung jawab individu. Setiap siswa bertanggung jawab terhadap pemahamannya. Yang ketiga, adanya interaksi tatap muka. Siswa berdiskusi secara langsung untuk memecahkan masalah. Yang keempat, adanya pengembangan keterampilan sosial. Kerjasama mendorong kemampuan berkomunikasi, memimpin, dan menyelesaikan konflik. Yang kelima, penilaian kelompok. Hasil pembelajaran dievaluasi secara kolektif dan individu. Tahap pembelajaran dalam cooperative learning yang pertama, tahap persiapan. Di sini guru menyusun tujuan pembelajaran dan materi, lalu membagi siswa ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 hingga 6 orang. Selanjutnya, tahap penyampaian materi. Di sini guru memberikan penjelasan singkat atau tugas yang akan dikerjakan kelompok. Yang ketiga, tahap kerja kelompok. Nah, siswa bekerja sama, berdiskusi, dan saling membantu memahami materi. Yang keempat, tahap presentasi kelompok. Nah, hasil diskusi dipresentasikan ke depan kelas. Yang terakhir, tahap evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar secara individu dan kelompok. Jenis-jenis cooperative learning. Yang pertama ada tipe jigsaw. Tipe jigsaw ini setiap siswa mempelajari bagian tertentu dari materi dan mengajarkan kepada anggota kelompok lain. Yang kedua, think by share. Nah, di sini siswa berpikir sendiri, berpasangan, dan berbagi ide dengan kelompok besar. Yang ketiga, team assistant individualism. Nah, kelompok ini membantu individu yang kesulitan. Yang keempat, group investigation. Kelompok menyelidiki suatu topik secara mendalam. Yang kelima, student team achievement division. Kelompok menyelesaikan tugas bersama untuk mencapai skor terbatas. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw. Metode jigsaw ini adalah salah satu tipe cooperative learning di mana siswa dalam kelompok kecil mempelajari bagian tertentu dari materi. Bagian ini disebut bagian puzzle. Dan kemudian menjadi ahli untuk bagian tersebut. Setelah itu mereka menjelaskan bagian tersebut kepada anggota kelompok lainnya. Langkah-langkah pembelajaran dengan metode jigsaw. Yang pertama, tahap pembagian kelompok. Nah, di sini guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok heterogen yang terdiri dari 6 hingga 6 orang per kelompok. Tahap kedua, pembagian materi. Di sini setiap anggota kelompok menerima bagian materi yang berbeda untuk dipelajari secara mendalam. Yang ketiga, tahap kelompok ahli. Nah, anggota dari kelompok yang berbeda yang mendapatkan bagian materi yang sama berkumpul menjadi kelompok ahli untuk mendiskusikan dan memahami bagian tersebut. Tahap keempat yaitu presentasi ke kelompok asal. Setelah berdiskusi di kelompok ahli, siswa kembali ke kelompok asal dan mengajarkan bagian materi mereka kepada anggota kelompok lainnya. Tahap yang kelima yaitu diskusi kelas. Di sini guru memfasilitasi diskusi umum untuk membahas poin-poin penting dari materi. Yang terakhir, tahap evaluasi. Nah, di sini dilakukannya penilaian individu maupun kelompok. Manfaat tipe jigsaw itu sangat besar untuk peserta didik. Yang pertama, tipe ini dapat meningkatkan pemahaman siswa karena harus mengajarkannya kepada orang lain. Yang kedua, mampu melatih siswa bekerja sama dan menghargai perbedaan.
Dan yang terakhir, mampu membiasakan siswa untuk berbicara di depan orang lain. Nah, metode ini sangat efektif untuk membangun keterlibatan aktif siswa dan memaksimalkan interaksi positif dalam kelas. Oke, nah itulah yang dapat saya jelaskan tentang model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw. Untuk model atau contoh pembelajarannya akan saya tampilkan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.